Selama ini, bahasa dianggap sekadar alat untuk menjelaskan hidup. Padahal, dalam kerangka manifestasi modern, bahasa bekerja jauh lebih dalam. Ia menulis realitas. Apa yang kita ucapkan berulang kali, dengan nada, emosi, dan keyakinan tertentu, tidak hanya mencerminkan hidup kita, tetapi secara aktif membentuknya. Inti dari mekanisme ini terletak pada perbedaan antara bahasa deskriptif dan bahasa deklaratif. Bahasa deskriptif hanya melaporkan apa yang sudah ada, keluhan, kekhawatiran, pengalaman masa lalu. Tanpa sadar, ia mengunci hidup dalam pengulangan. Sebaliknya, bahasa deklaratif berbicara dari posisi mengetahui, bukan mengharap. Ia tidak meminta, tetapi menyatakan. Tidak memohon, tetapi menegaskan. Di titik inilah bahasa berubah dari laporan menjadi perintah kreatif. Namun, keyakinan tidak diputuskan oleh pikiran semata, melainkan oleh tubuh dan sistem saraf. Tubuh adalah penjaga realitas. Ia hanya mempercayai apa yang terdengar konsisten. Saat seseorang mengucapkan kebenaran baru berulang kali dengan keteguhan, sistem saraf mulai menyesuaikan diri. Bukan untuk menilai apakah itu masuk akal, tetapi untuk menganggapnya sebagai baseline baru. Inilah proses kalibrasi biologis. Dari ragu menjadi terbiasa, dari asing menjadi otomatis. Manifestasi bukan hasil satu kalimat kuat, melainkan imersi jangka panjang. Rumus dasarnya sederhana namun menuntut. Repetisi plus emosi plus keyakinan. Repetisi bekerja seperti air yang mengukir batu, perlahan, tanpa paksaan, tetapi pasti. Emosi memberi muatan. Keyakinan membuatnya menetap hingga terasa seluler. Banyak orang gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena mereka berhenti sebelum tubuh berhenti mempertanyakan. Disinilah hukum asumsi bekerja secara senyap dalam bahasa sehari-hari. Ucapan kasual seperti aku memang selalu sial atau hal baik jarang terjadi padaku bukan sekadar keluhan, melainkan pengakuan identitas. Alam tidak merespons kata-kata secara literal, tetapi frekuensi asumsi di baliknya. Nada suara, sikap batin, dan perasaan yang menyertai ucapanlah yang memberi instruksi. Karena itu, keluhan bukanlah pelepasan emosi yang netral. Ia adalah perintah kreatif dalam bahasa kekurangan. Setiap keluhan memperkuat pola yang sama, menanamkannya lebih dalam ke sistem saraf. Di titik ini, seseorang harus memilih, mendeskripsikan hidup atau mendesainnya. Keduanya tidak bisa berjalan bersamaan. Bahasa pada akhirnya adalah teknologi bunyi. Setiap kata adalah getaran. Getaran adalah energi yang mengorganisasi pengalaman. Saat diucapkan dengan kesadaran, perlambatan, dan bobot emosional, suara berubah menjadi struktur. Frekuensi menjadi arsitektur realitas. Tahap akhir dari proses ini bukan lagi usaha untuk menarik sesuatu, melainkan koherensi total. Suara, tindakan, emosi, dan asumsi bergerak ke arah yang sama. Seseorang tidak lagi berbicara untuk menjadi, tetapi berbicara karena ia sudah menjadi. Di titik inilah realitas berhenti menunda, karena tidak ada lagi jarak antara kata dan keberadaan. Ketika suara tidak lagi goyah, dunia pun berhenti ragu.